lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai gitu. Ini terlalu luar biasa kalau menurut saya sih, kalau ditunjukkan kepada sosok manusia gitu. Ya, terjemahan itu sebetulnya, Pak. Ya, ini kalau mungkin kalau terjemahannya agak berbeda ya, silakan. Masalah penafsiran ya. Bukan agak berbeda, terjemahannya salah total. Masalahnya di situ. Coba. Boleh nggak bebas menyakiti. Izin bertanya boleh nggak, saudaraku? Ya, sebentar bos, sebelum bro bertanya. Ya, silakan. Framing sedikit dulu. Gini, kalau menurut saya bahwa hukum moral itu berasal dari Tuhan. Kemudian karena perkembangan zaman, tanpa orang beragama pun dia bisa mengutip hukum moral yang sudah ada itu, dan dia bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Setuju. Jadi hukum-hukum moral yang katanya kita tidak perlu beragama dulu baru kita bisa berbuat baik. Nah, cara kamu berbuat baik itu hukumnya dari mana gitu loh? Pasti pemahamannya kan sudah ada sebelumnya, sehingga kamu ikuti. Istilahnya nenek moyang udah duluan mengalami lah asam garam dunia ini, disakiti orang, dibaikin orang, itu kan nenek moyang kita udah mengalami. Kita melihat nih, sejak kita bayi sampai dewasa, melihat oh begini, kalau orang baik tuh begini nih, enak, bersosial dengan mereka tuh enak. Oh, orang jahat tuh begini, maka saya harus menjauhi, karena kalau enggak nanti saya merugi, kan begitu. Tapi bagaimana kalau bagaimana kalau dia terlahir dari keluarga ateis yang tidak mengenal ajaran-ajaran itu, tetapi dia tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa dalam tanda kutip, ya norma-norma itu dia bisa lakukan itu. Dari dua. Norma-norma begini, oke, Tuhan. Kalau misalnya ibaratnya ada orang ateis, dia bisa melakukan kebaikan itu ya memang karena dia melihat hukum moral itu sudah menyebar kepada seluruh manusia, sehingga manusia yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya. Betul. Semua itu kan proses perjalanan itu bisa dengan rasionalitas, bisa juga dengan eksperimen, pengalaman. Jadi sepengetahuan itu bisa didapat dengan dua cara. Jadi bisa saja tidak perlu menggunakan Alkitab atau apalah itu namanya. Saya ingin bertanya kepada Bang Free Thinker. Saya ini sebenarnya jujur selama ini agak penasaran dengan maksud dari penafsiran dari Yesaya 9 ayat 5 itu. Itu mungkin bisa dijelaskan, Pak. Silakan, Pak. Bisa, sebetulnya kalau bicara di Yesaya 9 ayat kalau di Kristen di ayat 6 ya, kalau Yahudi di ayat 5, penomorannya aja yang beda. Itu berbicara mengenai Raja Hizkiyahu yang hidup di zaman Raja Akhaz. Jadi dia waktu itu belum jadi raja, dia masih anak-anak. Tapi ketika dia beranjak dewasa, dia menjadi raja penerus, dan nama dia itu Hizkiyahu, artinya Yahu itu kuat. Yahu itu nama pendek dari Hashem, dari YHWH. Kalau hanya 3 konsonan saja, Yud, He, Waw, atau YHW dibaca Yahu gitu. Jadi Hizkiyahu artinya Yahu itu kuat gitu. Makanya dia punya gelar seperti El Gibor, itu artinya kekuatan yang perkasa. Jadi yang dianggap sebagai penguasa alam semesta atau minimal penguasa bumi gitu ya, itu adalah YHWH itu, dan dia memberikan otoritas kepada manusia serta memberikan perlindungan dan kekuatan seperti itu. Makanya tapi kalau menurut saya sih ini akan menjadi bertolak belakang dengan biografi daripada Salomo yang sudah sandangkan oleh Allah sendiri bahwa dia itu adalah salah seorang yang paling ini. Karena di sini kan dia bilang, sebab ada seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai gitu. Ini terlalu luar biasa kalau menurut saya sih, kalau ditunjukkan kepada sosok manusia gitu. Ya, terjemahan itu sebetulnya, Pak. Ya, ini kalau mungkin kalau terjemahannya agak berbeda ya, silakan. Masalah penafsiran ya. Bukan agak berbeda, terjemahannya salah total.
Masalahnya di situ. Coba Jadi- terjemahannya Pak. Kalau baik, saya buka HP yang satunya dulu ya, karena untuk membaca itu nggak bisa kita pakai terjemahan, kita harus baca di teks aslinya. Saya buka dulu di aplikasi Tanakh. Di sini ada Nevi'im, lalu di sini ada Yeshayahu 9 Tunggu tunggu dulu. Ini lima teks kalau Hebrew yang dipakai ini tahun berapa Pak? Maksudnya sejaman nggak dengan zaman Yesaya ini yang dikutip nanti ini? lebih tua daripada Yesus. Lebih tua. Yes. Oke. Sebelum lahir teks ini udah ada. Iya. Itu yang Jadi, maksud saya begitu karena Yelet- kan bahasa itu mengalami distorsi Yulat- gitu. Jadi akan Lano. ada perubahan gitu. Jadi saya nanya, ini bahasa Ibrani yang Ibrani modern apa Ibrani yang lama gitu yang mau Kita dikutip simak gitu. dulu ini teks Oke, ulangannya silakan. secara akademis. Klasik Hebrew karena itu Taf Asyuri. Kalau ditulis dengan Parsi hanya beda. Tapi kalau dibaca Kieleh artinya karena orang putra dia telah lahir bagi kami. Ini kan bilang itu membicarakan sesuatu yang sudah lahir, yulad, gitu. Nah ini otomatis bukan berbicara 700 tahun ke depan, tapi berbicara pada masa itu. Gitu. Benit Lan, seorang putra dia telah diberikan untuk kami. Watahi Mizrah al-Fikh, dan akan ada otoritas itu berada di atas pundak, artinya tirang, dan akan menyebutkan namanya. Jadi orang-orang itu akan menyebutkan namanya, gitu loh. Artinya bukan disebut, tapi orang-orang akan menyebut, mengetahui. Pele Yo'ais El Gibor Aviat Sar Shalom. Itu kalau diartikan Pele Yo'ais itu artinya penasihat yang ajaib. Nah, raja ini kan dia dekat dengan YHWH, dengan Hashem. Jadi dia ini selalu mendapatkan informasi dari Hashem langsung. Lalu dia disebut El Gibor. Kenapa? Karena YHWH itu perkasa. Kalau manusia itu kalau setia atau menjadi pelayan dari YHWH itu menjadi kuat. Karena gelar dari Hashem itu adalah El Gibor. Lalu YHWH itu disebut Aviat. Dia disebut sebagai Bapa Kekekalan atau Ayah Kekekalan. Artinya apa? Entitas yang bernama YHWH ini nggak bisa mati. Tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Artinya Sar Shalom itu artinya pangeran kedamaian. Waktu itu dia belum jadi raja, dia statusnya masih pangeran. Maka karena dia suatu saat akan menjadi raja, dia disebut pangeran kedamaian. Ternyata ayat semacam ini nyambung dengan Yesaya 49 yang orang itu nggak paham karena mereka nggak pernah mengutip ini. Jadi ada perkataan seperti ini. Sebentar. We'emet seperti itu. Shalom itu kedamaian, we'emet itu dan kebenaran. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Di dalam Jadi kalau saya lihat dari Yesaya terjemahannya ini 39 luar ayat Iya. ke-8. Ini kalau saya lihat dari terjemahannya ini luar biasa banget begitu. Harusnya nih apa namanya statusnya Salomo ini dicabut aja gitu sebagai pemimpin, salah satu pemimpin bangsa Israel yang paling paling luar biasa lah begitu. Dia Karena bukan yang paling hebat loh. Shlomo itu bukan paling raja hebat. yang paling hebat. tapi dia bukan, paling dia terkenal hanya loh Pak. pernah, Dia paling terkenal itu. Kalau terkenal itu nomor 99. Karena dia pernah gitu. jadi raja selama 40 tahun dan dunia damai memang. Tapi kan umur manusia terbatas. Jadi konteksnya bukan di situ. Ya saya 39 Nah, ini kalau sampai ayat memimpin 8. 40 tahun itu kan bukan perkara mudah, Pak. Menurut saya itu orang yang Iya, sangat bijaksana betul. banget itu. Jadi tetapi itu gelar penasihat terjadi karena ajaib ini permintaan kan dia kenapa sendiri. diberikan kepada Yeskiel gitu? Kenapa diberikan Bukan kepada Yeskiel penasihat ajaib ini? Hizkiyahu. Nah, mari kita dengarkan. Oh, Yeskiel ya, betul. Ya, kan Hizkia bro, kalau nggak tahu Hizkia. Dari tadi kita bahas Hizkiyahu. Iya. Kenapa diberikan kepada dia Hizkiah. gitu? Oke. Gelar penasihat ajaib itu kenapa Jawabannya diberikan ada kepada di- dia? Biarin si Ishak Ya, jelasin dulu nanti baru jawabannya- kita tanggapi. Silakan. Jawabannya itu sebetulnya ada di Yesaya 39 ayat 8. Di sini dikatakan Coba Wayomer dibacakan. Hizkiyahu el Yeshayahu, dan Hizkiyahu dia mengucapkan kepada Yeshayahu. Tov devar Hashem asher dibarta.
perkataan Hashem yang dia telah perkatakan itu baik. Wayomer, dan dia mengucapkan ki yihya shalom, karena akan ada kedamaian, we'emet, dan kebenaran, beyamai, di hari-hariku. Jadi Hizkiyahu itu sudah tahu bahwa ramalan daripada Yeshayahu itu terjadi di zamannya dia. Akan Mohon maaf, terjadi yang ini namanya Hizkiya ini memimpin berapa lama dia? Dia menjabat berapa lama? Sebentar, kita jangan ke konteks itu dulu. Kita kan bicara apa-apa, masalah kenapa dia disebut Ini menjadi notis kenapa dia buat saya aja. Ini menjadi notis buat saya aja, nggak Bentar. apa-apa. Kita harus Berapa lama dia terstruktur. menjabat? Kalau bicara Oke, itu siap. jangan loncat-loncat. Siap, Karena siap, nanti siap. kalau loncat-loncat Sebentar bro, lupa bahwa dia ini bro, raja biarin gitu. aja. Gini, Ini sistematis sih kalau loncat, itu nanti ini sistematis. orang nggak akan bisa belajar kalau kamu Oke, loncat-loncat oke. gitu. Pertanyaan. Lanjut. Jadi kita harus ingat bahwa Hizkiyahu ini dia menjabat sebagai raja, dia mendapat kekuatan dari Hashem sebagai perlindungannya, kan begitu. Jadi ketika Hashem melindungi, maka kedamaian dan kebenaran itu ada di depan mata, bukan harus nunggu 1000 tahun lagi, bukan 700 tahun lagi gitu. Jadi itu logikanya di situ. Nah, selanjutnya kalau mau tanya lebih detailnya lagi, yang sangat-sangat detail, karena aku agak males nih kalau mesti buka-buka ayat. Tanya ke Om Billy tuh, catatannya lengkap. Dia emang sengaja tuh nyatetin itu untuk menjelaskan kepada kalian-kalian ini. Kalau aku orangnya rada males, tapi aku hanya jelaskan 2 ayat itu karena 9 ayat 5 dengan 39 ayat 8 itu nyambungnya ke sini. Itu aja kurang lebih. Jadi ya